Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menunggu acara Muardi Asah Asuh Asih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terapi pada anak dengan keterlambatan bicara. Kenapa kami mengangkat topik ini? Karena banyak sekali permintaan atau request dari para netizen budiman bahwa keterlambatan bicara ini sering terjadi di lingkungan kehidupan kita. Nah, kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda itu bingung harus diapakan sih anak yang proses bicaranya mungkin tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami Dr. Yunita Fatmawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Terapi dan fisik dan rehabilitasi. Fisik dan rehabilitasi medik atau SPKFR sekarang namanya, Dok ya. Selamat pagi, Dr. Yunita. Iya, selamat pagi, Dr. Sandi. Mohon maaf kalau yang satunya besar, yang satunya langsing. Nah, Dr. Yunita, sebenarnya pada terapi dengan keterlambatan bicara ini ya, Dok ya, apakah banyak, Dok, anak-anak yang mengalami keadaan sedemikian rupa? Kalau dalam praktek sehari-hari sih banyak ya, Dok ya, yang kita temui yang udah dikonsulkan ke rehab, mulai dari anak usia balita sampai ada anak yang agak besar, itu juga banyak. Dan problemnya juga kausanya macam-macam. Ya. Itu. Berarti dengan problem yang macam-macam ini, Dok, terbanyak, Dok, apakah kurangnya stimulasi atau memang anak tersebut kurang nangkep misalnya gitu, Dok? Ya, ada juga yang memang kurang stimulasi, ada juga karena memang faktor ada penyakit yang membawanya, misalnya ada kebutuhan khusus dan lain-lain. Karena di awal-awal kehidupan seorang anak ini kan cenderung ekspresif ya, Dok ya? Iya, betul. Dia akan memberi respon terhadap stimulasi di lingkungan sekitar nih, Dok. Iya, betul. Seberapa besar peran stimulasi, Dok? Kan ibu-ibu taunya kayak nggak usah ngapa-ngapain atau mungkin biasa aja, ntar tiba-tiba anaknya merespon kan, Dok? Itu yang salah persepsi ya. Sebenarnya kalau anak itu ya, anak baru lahir itu mulai dari awal kehidupan sampai beberapa tahun kemudian, itu respon untuk stimulasinya akan lebih besar. Entah itu dengan suara, entah itu dengan lingkungan, entah itu dengan taktil. Nah, itu akan menimbulkan respon yang akan direkam sama memori. Nah, itu nanti bahan dia nanti untuk juga ke komunikasinya dia. Tapi kalau di dalam proses itu ada gangguan dan sebagainya, nah ini yang mengakibatkan keterlambatan nantinya seperti itu, Dr. Sandi. Berarti harus simultan antara pengasuh Betul. atau orang tua yang mendampingi anak dengan anak kita sendiri gitu ya, Dok? Betul, ya? Sama lingkungan juga ya, Dok ya? Sama lingkungan, baik, Dok. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari usianya nih, Dok ya, pastikan rata-rata bahasa itu mulai awal-awal muncul sekitar umur 12 bulan atau kira-kira 1 tahun itu mulai menunjukkan tanda-tanda ya, Dok? Iya, betul. Yang tadinya mungkin hanya nangis, mungkin hanya teriak, tidak jelas, sampai akhirnya bisa menunjuk, bisa panggil mama, papa, ayah, bunda ya, Dok ya? Betul. Nah, dari kapan sih, Dok, harus mulai hati-hati nih, Dok? Ya, dari perkembangan bahasa nih anak-anak ini udah kalau sejak misalnya usia 2 bulan, 6 bulan sampai beranjak kurang lebih 12 bulan, ini orang tua juga harus lebih waspada ya, Dok ya. Harus lebih aware kalau misalnya anak sampai usia 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, dia paling tidak harus menyebut misalnya satu kata, papa, mama dengan jelas satu suku kata seperti itu. Nah, itu kalau misalnya anak sampai usia segitu kok masih belum bisa respon, nah ini orang tua juga harus mencari tahu, jangan diem saja, mungkin harus cari informasi ke yang berkompeten, misalnya ke dokter anak atau ke dokter lingkungan setempat atau mungkin ke poliklinik atau rumah sakit yang terjangkau di rumahnya. Anak ini ada masalah apa? Kok tidak ada respon? Barangkali untuk dilakukan pemeriksaan sehingga dapat titik temunya. Jadi problemnya bisa diatasi seperti itu, Dok.
Baik dok, berarti 1 tahun itu ya benar-benar orang tua harus memberi perhatian penuh, Iya, penuh. dan jangan lupa memberi stimulasi ya dok ya. Iya. Baik dok, kita sapa sobat Muardi Asa Asi Asuh yang ada di Instagram, kemudian yang ada di Facebook. Jangan lupa untuk bergabung pada hari ini mulai pukul 10 sampai pukul 11. Dok, ada pertanyaan dari Ririn Opvianti. Umur berapa ya dok anak mulai cuap-cuap nih dok? Kalau anak muda mulai cuap-cuap paling ya usia bayi antara 2 bulan 3 bulan kan keluar suara aja, cuma ngomong-ngomong aja tapi belum terbentuk kata. Tapi kalau sudah terbentuk kata, anak sudah mengerti sekitar kurang lebih antara 11 bulan sampai 12 bulan dia harus bisa mengucap. Tapi kalau sudah lewat dari 12 bulan atau 1,5 tahun kok belum bisa apa-apa, nah ini harus segera bergerak, jangan sampai berdiam diri saja ya dok ya. Kita nanti keterlambatan semakin tambah jauh gitu. Baik, mungkin yang dimaksud sama Bu Ririn ini adalah babbling tadi ya dok, mulai menuju ke arah suatu kata, karena kan bahasa ini dari satu kata kemudian merangkai 2 sampai 3 kata menjadi dalam bentuk kalimat. Ya. Nah, gitu. Dok, ada pertanyaan dari Bagus Mahardika. Dok, stimulasi untuk anak usia 2 tahun yang belum bisa bicara apa, baru bisa mengucapkan kata-kata bagian akhir saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Dokter Yunita sudah menyiapkan materi terkait sama sering kita sebut kalau 2 tahun belum bisa bicara apa-apa, ini ada speech delay ya dok ya? Iya, betul dok. Baik, kita simak nih, Dokter Yunita akan menyampaikan beberapa materi. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para audiens ya. Pagi ini saya dari bagian rehabilitasi join di acara pagi ini untuk memberikan sedikit ya sharing-sharing tentang terapi pada anak dengan keterlambatan bicara. Jadi sebelum kita ngomong masalah keterlambatan bicara, apa sih yang dimaksud dengan keterlambatan bicara yang dengan istilahnya speech delay, atau yang dimaksud ini adalah istilah secara umum merujuk pada proses di mana ada keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Ini biasanya karena umum sering terjadi dan anak itu sifatnya hanya sementara. Kalau misalnya memang belum ada ex causanya atau masih dalam batas normal istilahnya gitu. Nah, untuk beberapa orang tua ini menganggap kalau speech therapy itu adalah hal yang sifatnya biasa ya dalam proses tumbuh kembang. Sehingga orang tua lebih cenderung membiarkan itu berlangsung sehingga tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Gitu. Kemudian kurang pemahaman ini malah akan mengakibatkan problem yang lebih serius sehingga mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri. Dan orang tua ini juga tidak terlalu paham bagaimana saat usia tumbuh kembangnya itu dalam proses bicara sampai batas usia berapa. Misalnya untuk mengucapkan satu kata atau 2 kata, misalnya mama atau papa atau babbling seperti itu sampai batasan usia berapa. Kemudian untuk yang mengalami proses seperti ini biasanya anak dikatakan usia sampai dengan 1,5 tahun atau 18 bulan sampai 20 bulan itu. Kemudian dari mana ini? Penyebabnya apa saja? Itu ada 2 kategori yang dikatakan keterlambatan bicara. Yang pertama itu karena kategori karena fungsional sama non fungsional. Jadi kalau yang dinamakan fungsional di sini tergolong masih kategori ringan, misalnya karena kurangnya stimulasi atau karena pola asuh yang salah. Kemudian yang kedua kategori yang non fungsional. Di sini karena adanya gangguan dari bahasa reseptif atau adanya istilah berkebutuhan khusus karena ada faktor-faktor belakang yang menyertainya, misalnya kayak dengan ADHD, kemudian anak dengan autis
atau mungkin Down syndrome seperti itu. Baik, Dok, Ya. kalau misalnya tadi dokter menyebut di antara dua itu kan salah satunya mungkin yang harus kita lihat adalah organ pendengaran gitu. Ya. Apakah itu masuk yang fungsional apa non fungsional? Kalau itu kan sudah ada gangguan ya dok ya. Jadi kalau ada gangguan, jadi kita masih nanti ada kategori sendiri, masuknya di Baik, non di sini. Ya. Baik, monggo dok. Yeah. Kemudian faktor-faktor ini penyebabnya apa aja sih yang selama ini banyak ditemui di lingkungan kita? Mungkin ada dari anak sendiri atau saudara atau tetangga atau ponakan. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama mungkin terlalu banyak nonton televisi atau anak diberikan dengan gawai ya. Yang kedua mungkin minimal interaksi sama orang tua. Kemudian ada gangguan pendengaran, ini yang Dokter Sandi tadi tanyakan. Mungkin ada kelainan organ bicara, jadi organ-organ mulut bicara ini mungkin juga harus dicek juga. Karena kalau kita berkomunikasi, ini melibatkan banyak organ. Gitu. Salah satunya juga adalah organ bicara. Kemudian ada penyakit-penyakit yang menyertai atau gangguan, misalnya di sini adalah autis. Kemudian apakah ada gangguan otak saraf untuk intelektual ya dok ya? IQ-nya ini juga akan mempengaruhi proses saat orang itu untuk berkomunikasi gitu. Kemudian ini sudah intelektual sudah saya sampaikan. Nah, kemudian penyakit-penyakit yang tadi yang seperti autis, kemudian anak-anak dengan gangguan komunikasi misalnya CP, distrofi, atau mungkin cedera otak traumatis yang mengakibatkan dia terganggu untuk komunikasinya. Gitu. Kecelakaan biasanya paling banyak dok? Ya, nanti berpengaruh sama mungkin ada gangguan daerah komunikasi yang terganggu. Nah, itu juga akan apa ya dok, ngomongnya juga agak susah untuk mengeluarkan. Mungkin ada afasia dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, apa-apa sih yang harus orang tua? Lagi dok, yang kenapa? Tampil yang sebelah Ini kiri, yang sebelah kiri. sebelum. Nah ini. Untuk gangguan komunikasi ini, kadang orang tua juga kan kurang memahami ya bagaimana orang tua itu harus bertanya, bagaimana orang tua harus menyampaikan keluhannya. Nah ini dari sini kita juga ada wadah untuk tempat kita kira-kira anak ini harus dibawa kemana dulu supaya mendapatkan pemeriksaan yang lebih tepat sehingga mendapat solusi yang lebih baik seperti itu dok. Di sini mungkin ada juga gangguan kejiwaan, gangguan depresi dan ansietas ini juga akan mempengaruhinya. Kemudian timnya di sini untuk keterlambatan bicara ini banyak ya dok ya, kita enggak mungkin bekerja sendiri. Jadi ada dari berbagai tim disiplin ilmu, salah satunya ada dokter anak, mungkin ada dokter gigi terkait dengan gangguan ini organ bicaranya ya, oromotornya. Kemudian ada THT mungkin untuk gangguan pendengarannya barangkali. Kemudian dari kita KFR dan pentingnya juga untuk support ya psikologisnya. Seperti itu Dokter Sandi. Baik, terima kasih Dokter Yunita. Sembari Dokter Yunita tadi bicara, ternyata sudah banyak yang waiting list di kolom komentar dok. Nah, tadi kita kembali lagi ke Facebook dok. Selamat pagi dokter, keponakan saya itu umur 18 bulan. Sampai sekarang belum bisa bicara. Kira-kira bisa bicara nanti sampai berapa bulan ya dok? Ya. Langsung dijawab. Seperti ini dok, Yeah. langsung dijawab ya dok ya. Jadi usia 18 bulan belum bisa bicara. Jadi kalau secara awam harusnya 18 bulan itu sudah bisa ngomong, kalimat, mungkin bisa cerita ya sama mamanya. Tapi kok belum, kenapa ini kok belum? Nah, di sini pentingnya kita harus meriksa dulu. Nih, dari segi anaknya, dari segi orang tuanya, baru kita lakukan mungkin tambahan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, mungkin pemeriksaan pendengaran, mungkin pemeriksaan laboratorium yang lain, barangkali apakah ada gangguan juga misalnya yang mempengaruhi tumbuh kembangnya dia, apakah ada faktor resiko mungkin riwayat penyakitnya, ada mungkin demam, kejang dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita tahu. Nanti kalau sudah kita tahu semua, baru kita bisa menyimpulkan dan kita bisa memberikan program.
gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dipastikan anak ini seperti ini, nggak bisa, harus dicek dulu ya gitu. Baik. Dan memang biasanya kalau kita ngomong sekarang belum bisa bicara, nah dari 0 sampai 18 bulan ini kan tentunya sudah ngapain aja ya Iya, dok? perjalanannya. Perlu data lebih lanjut ya dok? Iya betul. Apakah dari 0 sampai 18 bulan kalau dipanggil menengok, Iya ya kan? betul. Tentunya apabila dia merespon dengan bahasa, merespon dengan panggilan, itu kan berarti kita bisa sedikit memberikan kesimpulan awal bahwa oh dia telinganya ya mungkin Masih dalam batas masih normal. bisa mendengar ya dok ya. Iya. Kemudian dipanggil walaupun mungkin dia nggak respon tapi tiba-tiba datang ucuk ya, itu merupakan suatu respon juga ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa disimpulkan kalau ini sampai kapan nah itu. Betul dok. Karena memang saat setelah terapi ini anak-anak itu kadang beda dok. Ada yang responnya cepat, ada yang responnya memang agak lambat. Gitu. Mungkin karena atau memang anak ini memang ada gangguan pendengaran barangkali, jadi butuh alat bantu dengar. Sekaligus juga tetap melakukan ada tambahan misalnya untuk stimulasi seperti itu. Jadi nggak bisa dibedakan ya atau disamakan anak satu sama yang lainnya itu. Baik, kita ke Instagram. Ini ke Facebook lagi tadi dari Putri Alia. Selamat siang dok. Mengatasi keterlambatan bicara karena bingung bahasa, apa yang harus dilakukan? Ini untuk anak-anak ya dok ya? Iya dok. Jadi tadi sebelum live ya kita sempat bincang-bincang nih sama Mbak Mary. Sama keterlambatan ngomong sama juga. Karena ada sedikit kesamaan problem ya Mbak Mary. Jadi kalau kita mengajarin anak untuk ngomong, jadi itu nggak melulu anaknya sama orang tuanya aja, tapi sama lingkungan juga yang ada di rumah. Persepsikan pakai dengan menggunakan satu bahasa dulu. Kita anggap anak normal ya dok ya ini. Kalau anak normal ya tanpa ada gangguan yang macam-macam yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sudah memberikan lingkungannya mensupport, kemudian orang tuanya support, anaknya juga kita stimulasi lebih lebih intens. Insya Allah mungkin lebih baik dibandingkan anak yang dibiarkan saja stimulasi yang dari luar masuk. Nah ini yang akan mengakibatkan anak juga akan kesusahan untuk menyampaikan atau menyebut suatu kata. Jadi kalau di dalam rumah itu menggunakan bahasa Indonesia, semua harus pakai bahasa Indonesia. Kalau di dalam rumah itu menggunakan bahasa Jawa, harus pakai bahasa Jawa semua. Jangan satunya, misalnya ibunya pakai bahasa Indonesia, anaknya bahasa Indonesia, pembantunya bahasa Jawa, saudaranya bahasa Madura, bingung dia. Akhirnya muncul juga keterlambatan bicara. Ini kasus yang sering terjadi. Jadi di rumah sama siapa aja ini. Nah itu yang harus kompak juga, jadi saling mendukung. Seperti itu dok. Berarti dok, disamakan persepsi dulu nih, sebagai bahasa ibu tentunya adalah bahasa Indonesia ya dok. Betul. Terkait juga nanti lingkungan jangan sampai ada yang pakai bahasa Jawa tadi seperti yang kita bilang gitu ya dok ya, kompak ya dok. Kompak harusnya, saling mendukung gitu. Baik, nah kita beralih ke Instagram dari Renita Citra. Dok, apa saja yang bisa dilakukan sebagai ibu untuk mencegah keterlambatan bicara pada anak, terutama untuk ibu yang berkarir dan lebih sedikit waktu bersama anak? Aduh, susah ya dok ya. Problem nih banyak nih di sini, mungkin ini nih Muardi. Enggak mbaknya aja nih. Kejadian kayak gini mbaknya aja. Banyak nih. Kita semua di sini. Dengan problem yang kurang lebih sama ya dok. Iya, kompleks ya. Jadi ya gimana ya dok ya. Kalau misalnya ada kasus seperti ini ya kita tetap harus mengusahakan gimana anak tetap bisa berinteraksi sama orang tua. Gimana caranya? Ya orang tuanya harus bisa ngatur waktu. Misalnya meskipun saya sibuk gimana pun, tetap harus mengusahakan entah itu cuma 20 menit, 10 menit, 5 menit, tetap harus interaksi. Karena itu adalah memberikan stimulasi, satu, yang kedua, pendekatan secara emosional antara orang tua sama anak. Nah ini kedekatan seperti ini biasanya juga akan merekam memori anak, sehingga komunikasinya dia bisa. Mungkin yang tadinya cuma satu kata, orang tua sering kasih stimulus, dia bisa untuk mengucap misalnya. Meskipun orang tua ngomong, anaknya nggak mau ngomong, tapi dia kan akan merekam di sini. Suatu saat ada suatu kejadian atau apa, anak itu respon seperti yang pernah diucapkan orang tua.
Jadi seperti itu. Jadi kalau sesibuk apapun kita memang harus berusaha ya menyempatkan anak untuk tetap berinteraksi. Kayak kan nggak mungkin dalam 1 minggu itu nggak pernah ketemu. Pasti kan ada hari libur tertentu yang kita lebih waktunya lebih luang untuk bisa berinteraksi sama anak. Baik, jadi seperti itu. Mungkin di situ salah satu fungsinya gawai atau telepon genggam adalah dengan hal-hal yang seperti ini ya dok ya. Bukan berarti kita tinggal anak di rumah, kita kasih gawai, kita kasih telepon genggam buat main ya dok, tapi tentunya harus bijak juga menggunakan media-media tersebut untuk sesuatu yang bersifat stimulasi ya dok? Iya betul. Jadi karena memang kebanyakan orang dengan sibuk sekali, kemudian anaknya dikasih gawai dengan harapan orang tua nanti seperti ini. Kenyataannya ekspektasinya malah di luar itu. Yang terjadi malah gangguan atensi, gangguan konsentrasi, kemudian bicara, perilaku dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah dia ingin meniru apa yang dilihat. Jadi komunikasinya cuma satu arah. Jadi gawai sama dia. Sedangkan kalau kita ngobrol sama anak, itu komunikasinya nggak satu arah. Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Jadi seperti itu. Harus 2 arah ya dok ya? Iya. Kadang kita udah cerewet pakai 10 kata, belum tentu seorang anak meresponnya dengan 1-2 kata ya dok ya? Iya betul. Tapi dia masih mendengar itu dok. Meskipun nggak direspon. Dan seperti yang sering kita alami ya dok, tentunya ini adalah repeating, doing ya dok ya, mengulang lagi. Mengulang terus. Dengan pengulangan tersebut, tentunya seorang anak akan menjadi lebih ingat ya dok ya. Biasanya retensi rekamannya memori lebih kuat lagi gitu. Nah dok, tadi dokter menyebutkan sedikit tentang ya gangguan atensi ya dok. Tentunya gangguan atensi ini akan menyebabkan kebelakangan itu kan tadi salah satu yang akan terganggu adalah bahasa dok. Terkait sama seseorang anak ini apabila screen time-nya terlalu banyak dok. Padahal di sini banyak aplikasi yang menjual dengan gimmick bahwa akan menstimulasi. Ya, tujuannya bahasa, tujuannya bicara gitu ya dok. Apakah hal-hal sedemikian rupa ini sebenarnya boleh dok? Kalau untuk memberikan stimulasi sebenarnya itu memberikan pengajaran belajar ke orang tua, caranya menstimulasi anak. Bukan anak dikasih gini untuk menstimulasi dia ya. Malah sebaliknya. Ya, jadi nggak bisa anak ini diberikan seperti ini, nanti kalau seperti ini cuma lihat gawe aja itu tadi satu arah. Tapi kalau orang tua yang belajar kemudian kita aplikasikan ke anak, hasilnya akan jauh lebih berbeda dibandingkan sama cuma melihat monoton itu. Baik dok. Seperti itu. Tentunya lagi-lagi 2 arah ya dok? 2 arah, nggak bisa itu kalau 1 arah. Baik, dan jawaban dari Bu Putri Alia tadi yang nanya 18 bulan belum, kalau nggak salah di Facebook coba mbak, yang Ibu Putri Alia pertanyaannya di atas tadi mengatasi keterlambatan bicara, dan ternyata memang setelah beliau respon lagi dok, setelah disampaikan itu yang susah ya dok, PR saya. Nah ini PR bersama Bu Putri, bukan PR ibu saja. Iya, semua yang dari sini. PR bagi semua orang tua, terutama di usia-usia emas ya, antara 0 sampai 2 tahun. Iya, dimana memang pada saat itu otaknya sedang berkembang dengan pesat, semuanya ya harus distimulasi dengan 2 arah. Ya, 2 arah. Tapi orang tuanya lagi sibuk banget. Nah, ini pentingnya di sini nih. Pentingnya tadi video call. Ya, walaupun hanya sepatah 2 patah kata ya dok ya, sempatkanlah untuk disempatkan ya memberikan waktu sedikit. Betul. Walaupun mungkin dia tidak merespon, tidak mendengarkan, tetapi mungkin dengar orang tuanya cuap-cuap ya, seorang anak tuh senang ya dok ya? Iya, senang lah. Merasa diperhatikan. Satu baik. Itu perhatikan, cara tumbuh emosional juga lebih dekat lagi itu. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Livinia Sila. Dok, bagaimana bila anak yang terlambat bicara tidak diterapi? Ya dok ya. Apa yang akan terjadi atau dampak jangka panjang apabila anak bisa bicara lancar dengan sendirinya? Oh, hebat dong. Berarti 1, ini kita garis bawah ya dok ya.
kalau anak terlambat bicara tidak diterapi, apa yang akan terjadi? Apakah anak bisa bicara lancar dengan sendirinya? Susah ya dok dimengerti ini pertanyaannya. Kalau yang pertama itu kan berarti kalau anak terlambat bicara tetapi tidak diterapi, apakah dampak jangka panjangnya? Nah, kalau ini tadi sudah saya sampaikan ya, kalau anak sudah jatahnya bicara tapi dia masih ada keterlambatan terus dibiarin berkepanjangan, gimana anak itu mau bisa komunikasi sama orang tua, sama teman. Kemudian nanti kalau dia sudah besar sekolah sama lingkungan sekolah, nanti pengaruh juga sama akademisnya. Dari situ nanti bisa dilihat dampaknya, mungkin malah menimbulkan cari perhatian atau terjadi perilaku yang di luar yang nggak bisa, ya di luar kebiasaan, nggak terkontrol seperti itu. Nah ini orang tua akan lebih susah lagi untuk mengatur. Makanya sejak kecil kalau sudah terdeteksi, orang tua cepat, mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Akademisnya yang dia nanti akan terganggu, orang tua lebih susah lagi. Ekspresifnya ya dok? Iya. Dan apakah ini sering dikaitkan dengan kejadian tantrum dok? Tantrum, ada juga yang menyatakan seperti itu. Jadi istilahnya cari perhatian ya. Betul kan, dok? Maksudnya cari perhatian ke orang tua, supaya orang tua memperhatikan. Ternyata ada juga yang memang sedikit-sedikit diperhatikan, besok lagi kalau nggak diturunin begitu lagi. Tapi kalau ada yang orang tua yang membiarkan, nah nanti dia lebih lebih agresif lagi tantrumnya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya nih dok pertanyaannya, apakah anak bisa bicara lancar dengan sendirinya dok? Kalau lancar dengan sendirinya, kalau tidak diberikan stimulasi kayaknya mustahil ya dok ya. Karena memang stimulasi ini memang masuk ke memori kita dan itu adalah sebagai untuk mengeluarkan ekspresi ngomong sesama, mungkin siapa yang diajak lawan bicaranya, orang tua, lingkungan, teman, atau mungkin gurunya. Tapi kalau dia nggak ada stimulasi kan nggak mungkin ya. Jadi itu kok pertanyaannya agak beda ya dok ya. Baik, dan tentunya mungkin ada beberapa kondisi dok yang saya kan ada beberapa yang memang orang tuanya terjadi gangguan pendengaran, ada yang terjadi gangguan memang orang tuanya tidak bisa bicara, tetapi ada beberapa anak-anak tersebut yang lahirnya normal, kemudian bisa bicara, tapi tentunya itu kan banyak perannya ya dok, peran lingkungan yang dokter sebut tadi ya dok ya. Lingkungan, iya dok. Tidak hanya mungkin orang tua, tetapi sehari-hari bergaul dengan siapa, kemudian sehari-hari mainnya dengan siapa, betul. Atau yang memberikan dia stimulasi secara tidak disadari ya dok. Iya, karena itu tadi dok, stimulasi itu tidak melulu dari satu orang, untuk dari lingkungan atau dari keluarga yang orang menganggap itu tidak, padahal itu adalah suatu stimulasi juga untuk otak anak, ya kan? Seperti itu. Baik, yang kita harapkan juga adalah stimulasi yang baik tentunya akan direkam oleh anak tersebut dengan baik, sehingga outcome-nya anak tersebut jadi anak yang memang tutur bicaranya, tutur bahasanya juga bisa santun seperti yang kita harapkan ya dok ya. Iya, seperti itu. Baik. Dok, ada pertanyaan dari Gebidea. Dok, jika speech delay diabaikan dan tidak ditangani segera, apa dampak fatalnya? Ini kan sama pertanyaannya seperti lebih yang di atas itu tadi. Jadi kalau memang speech delay tidak diatasi, ya itu tadi anak akan terjadi gangguan dalam berkomunikasi, sehingga akan menimbulkan suatu itu istilahnya cari perhatian supaya maunya didengarkan, tapi orang yang diajak ngomong juga nggak ngerti apa yang dia maksud, sehingga anak itu akan terlihat seperti kayak gangguan perilaku dan lain sebagainya. Nanti kedepannya juga akan berpengaruh sama dampak dari akademisnya nanti, seperti itu. Baik dok. Nah, apabila dikaitkan dengan tadi satu ya dok ya, memang tipikal orang itu ada yang mungkin walaupun ditemenin, tetapi memang tipikal yang orang tuanya pendiam. Tetapi ada juga tipikal orang tua yang cukup ekspresif untuk menstimulasi seorang anak. Nah, tentunya beberapa orang tua ini kan begitu datang dok ke dokter anak, kemudian dokter anak merefer ke dokter rehab medik misalnya dok ya. Yeah. Orang tua kan berharapnya adalah sekali, 2 kali, dan 3 kali konsul, kemudian
Sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan, benar nggak dok? Saya udah konsul sampai 5 kali, tetapi tidak ada perubahan. Itu kan sering tuh dok? Ya, sering pertanyaan seperti Iya, itu. Dok? Gimana tuh dok menanggapinya dok? Kalau saya sering menanyakan kepada orang tua, di rumah sama siapa? Kemudian tiap hari sama siapa? Terus tinggalnya di situ sama siapa aja selain ibu? Kemudian lingkungannya bagaimana? Nah, dari sini biasanya akan muncul keluar kalimat, oh ini saya kan kerja dok, jam segini sampai segini, jadi tiap hari sama eyangnya. Terus di dalam terus, nggak pernah keluar, takut nanti kalau keluar seperti ini. Nah, ini salah satu stimulasi juga, salah satu faktor penyebabnya juga. Kemudian sama eyangnya juga dibiarin, nangis kasih mainan, akhirnya anaknya sudah terbiasa seperti itu. Jadi meskipun kita orang tuanya tetap menterapi, tapi tidak ada kelanjutan tiap hari untuk memainten program yang sudah diberikan sama kita. Ya, jadi situ akhirnya kok nggak ada perkembangannya. Nah, faktor dari orang tua, faktor lingkungan berperan serta di sini. Nggak melulu dari rumah sakit aja yang ngasihkan program. Jadi semua juga harus ikut bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Semua harus ikut bertanggung jawab dan bekerja sama ya dok Iya, ya? betul. Tentunya setelah berkonsultasi dengan dokter anak, dokter rehab medik, itu kan orang tua pasti membawa bekal ya dok ya? Betul, dok. Sudah dapat apa saja, diterapkan di rumah, kemudian kerjasama tadi harus repeating, doing, Iya, ya dok ya? iya, betul. Bahkan saya kalau memang perlu, itu biasanya orang tua saya suruh bawa buku dok. Catatan. Jadi bukunya kasihkan ke terapis. Nanti terapisnya akan mencatat hari ini belajar seperti ini, caranya seperti ini. Iya. Nah, orang tua nanti di rumah harus ngikutin yang sudah dicatat. Jadi berkelanjutan. Jangan dibiarkan terapis ngasih ini terus orang tua udah. Nanti tunggu minggu depan datang lagi seperti itu. Nggak akan ada perubahan karena nggak ada saling apa ya dok? Istilahnya tuh ngikutin. Jadi terapi antara di sini sama di rumah nggak nyambung. Dibiarin, pokoknya tumplek-plek nyerahkan rumah sakit. Nah, tanpa dia juga ikut berperan saat di rumah. Gitu. Iya dok, yang sering habis konsultasi bekal, kemudian kita beritahu ke lingkungan di rumah, baik pengasuh atau orang yang ada di samping anak kita, kemudian kita harap nanti berubah. Tapi ternyata seperti yang dokter sebutkan bahwa tidak bisa tiba-tiba kemudian baik gitu aja kan, susah ya dok ya? Betul, karena anak ini prosesnya juga membutuhkan nggak 1 hari 2 hari ya, butuh waktu yang lebih lama untuk anak itu memasukkan stimulus, mengolah memori sambil mengeluarkan. Ini ada tahapan-tahapan yang dilalui sama anak gitu. Ingat Bu, tahapan-tahapan ya dok ya? Nah, ada pertanyaan dari sanguin plekmatis, dok, apakah terapi bicara harus dilakukan di rumah sakit? Sampai tahapan apa terapi ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Bagus nih, respon yang tadi dokter Yunita sebutkan. Apakah terapi harus dilakukan di rumah sakit? Ya, sebenarnya kalau terapi itu kan nggak harus di rumah sakit ya, karena ini terkait sama urusan administrasi ya, BPJS dan sebagainya. Kalau mau rutin, karena untuk terapi ini kan nggak mungkin 1 hari, nggak mungkin 2 hari, 1 bulan, 2 bulan ya, karena jangkanya panjang, makanya butuh biaya banyak. Jadi alasannya memang harus ke rumah sakit untuk mengirit pembiayaan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya tidak dilakukan di rumah sakit, ibu bapak juga bisa ke sarana yang memang ada khusus untuk terapi dan ada dokternya juga yang bisa memantau perkembangannya dan memberikan program, misalnya anak ini sudah sampai tingkat ini, jadi mungkin ditambah lagi programnya seperti ini gitu. Jadi nggak dibiarkan aja. Terus mungkin barangkali manggil terapi di rumah boleh, enggak apa-apa, tetapi tetap harus konsultasi juga sama dokternya. Jangan dilepas, karena memang pantauan untuk tenaga dari medis kita tuh juga akan memberikan manfaat untuk anak itu sendiri. Jadi seperti itu. Terus sampai tahapan apa terapi ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Seharusnya tidak sampai tahapan apa yang program kita berikan, apa yang diberikan dari sini, yang tadi saya sampaikan dicatat, orang tua melanjutkan di rumah. Nggak harus menunggu sampai tahapan apa, ya. Tapi kalau ada perkembangan anak seperti apa, nah itu baru tambah, oh ini sudah anaknya sudah bisa ceritanya
masih monoton, misalnya cuma sekitar ini, mungkin barangkali materinya ditambahi, barangkali materi yang tadinya materi ngomongin masalah makan, besok mungkin materinya ngomongin masalah misalnya pergi keluar rumah ketemu apa misalnya, dia bercerita. Dari situ kita bisa pantau, oh ternyata memang anak ini ada perkembangan gitu. Gitu ya, Dok. Berarti setelah konsultasi diterapkan, kemudian ya orang tua sama-sama belajar ya, Dok ya. Betul. Jadi berkelanjutan ya, Dok ya, terapinya. Dan ilmu itu akan semakin nempel lagi kalau orang tua mungkin tadi ya bekerja sama mengajari juga dengan semua orang di rumah, baik peran suami ya, Dok. Betul. Kompak Suami ya, nggak Dok ya. hanya mengantarkan ya, Dok. Tidak mengantar, Tidak mengedrop. hanya mengantarkan saja, kemudian setelah terima sama istri, terima beres. Terima beres. 2 minggu lagi anak saya udah bisa bicara. Nah, Nanti kalau belum berhasil marah-marah, waduh, kacau. nanti kalau belum berhasil yang salah istri biasanya kayak gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di bawah dari Lili Lingua. Dok, apakah balita boleh dikenalkan terhadap beberapa bahasa? Karena di playgroup menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Sejauh ini anak saya cukup komunikatif dengan bahasa Indonesia dan sedikit Inggris. Oh iya. Gimana nih, Dok? Ya, ini juga banyak sih, Dok, yang saya ada yang beberapa yang bertanya. Sebenarnya kalau anak itu sudah matang pakai bahasa ibunya, dia boleh diperkenalkan bahasa itu. Tapi kalau bahasa ibunya belum bisa, jangan diperkenalkan pakai bahasa lain. Kenapa? Karena proses pengolahan bahasa di memori otak anak itu masing-masing berbeda. Ada yang cepat nangkap, ada yang enggak. Tapi kalau dia sudah pinter, sudah mateng banget, boleh dikenalkan. Tapi kalau enggak, jangan. Nanti anaknya malah belum bisa mengucapkan, ibu ganti lagi mengucapkan, lama-lama nggak mau ngomong, dia bingung untuk proses mengolahnya, dan dia saat mengutarakan ngomongnya di depan orang banyak gitu, takut salah, takut apa, karena yang ada di memori di dalam anak itu campur-campur bahasa ini bahasa itu. Tapi kalau anak sudah bisa matang, dia bisa memproses, nanti keluarnya akan beda seperti itu. Baik, karena itu juga terkait dengan emosi ya, Dok. Iya, betul. Iya kan? Bahasa itu kan merupakan suatu Dok, media buat Mengekspresikan. mengekspresikan. Kalau memang tadi ya sulit untuk dimengerti karena masih campur-campur, juga kurang tepat ya, Dok ya? Iya, betul. Baik. Nah, Dok, bagaimana dengan memang kita melihat pasti kita ini kan di era media sosial melihat public figure, anaknya kok pinter sih pakai bahasa Indonesia, pinter juga dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan, Dok? Ya, sehingga ada kesimpulan bahwa oh kalau anaknya disekolahkan di sekolah internasional yang bahasa bahasa pengantarnya ada Inggris, mungkin ada Mandarin, itu tentunya daya saingnya kan lebih bagus, Dok. Mulai umur berapa sih, Dok? Misalnya kalau tadi dokter bilang kan kalau sudah matang, tapi kalau ngomong ideal waktu nih, Dok, misalnya 5-6 tahun atau SD atau pada saat TK, Dok? Kalau saya berpedoman anak itu matang enggaknya dari saat kita ajak ngobrol komunikasi, dia bisa ngomongnya lancar, bagus, nggak ada kendala, kita bisa mengenalkan pakai bahasa yang lain. Tapi kalau dia masih belum paham ini, belum paham itu, ngomongnya masih misalnya pemahaman masih kurang, kemudian kosakatanya masih sedikit, artinya dia belum bisa untuk dikenalkan dengan bahasa itu. Cuma kalau anaknya cuma 1 kata, 2 kata tahu, boleh sih, Dok, sebenarnya itu. Ya, jadi kalau lebih amannya dulu, matangkan dulu bahasanya ini, jangan keburu-buru. Karena persepsi orang tua itu belum tentu anak itu bisa. Karena masing-masing anak punya kekhususan tersendiri. Nggak bisa dibedakan anak satu dengan anak lainnya. Misalnya, oh anak tetangganya kok bisa bahasa ini, bahasa itu. Kemudian dia ikut-ikut menyekolahkan ke sana. Belum tentu anaknya juga bisa mengikuti, karena nanti di sana pasti juga akan dicek IQ-nya dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti mereka juga bisa melihat, oh ini kira-kira bisa nangkap nggak, oh nanti kira-kira bisa mengikuti tidak. Jadi seperti itu. Baik, Dok. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Facebook dari Bu Putri Alia tadi, Dok, lanjutan. Dok, untuk terapi keterlambatan bicara itu, apakah harus melalui okupasi terapi
dulu, okupasi terapi dulu, baru ke terapi bicara. Jadi kita lihat dulu ya, kalau dia murni memang nggak ada gangguan dalam untuk atensi konsentrasi yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin boleh langsung ya. Tapi ada juga anak dengan gangguan keterlambatan bisa ditambahi dengan gangguan-gangguan yang lain. Misalnya ada autis atau mungkin gangguan misalnya ada Down syndrome sehingga dia tidak bisa mengekspresikan, dia belum paham. Nah, ini perlunya juga untuk okupasi terapi. Atensinya dulu dibenerin, konsentrasinya dulu dipahamkan, baru bisa nanti masuk. Biasanya langsung 2 program juga bisa, tetapi masing-masing anak tuh kadang 1 program aja ngantri capek, Dok. Ada yang enggak. Jadi mereka datang ke sini bawa bekal. Begitu selesai okupasi terapi, minum, istirahat, makan, nanti masuk lagi untuk terapi bicara. Gitu. Simultan ya, Dok? Iya, Dok. Nah, sebenarnya Dok, bagi orang awam sendiri, Dok, apa sih, Dok, bedanya okupasi terapi dan terapi bicara, Dok? Beda, jelas beda ya. Kalau melihat dari istilahnya okupasi dan occupation itu lebih ke arah aktivitas. Jadi lebih banyak permainan. Mungkin di situ macam-macam permainan, tapi tujuannya adalah untuk melatih. Tujuannya itu tadi, kalau misalnya atensinya yang kurang ya nanti ke atensinya, konsentrasinya yang kurang kita berikan konsentrasinya, tapi dengan media permainan seperti itu. Tapi kalau yang wicara itu lebih khusus untuk cara mengucapkan bahasa komunikasi, misalnya dari lidah sampai pemahaman dan sebagainya. Di situ baru untuk yang terapi bicara. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, jelas nih. Dan kami harap bahwa ayah bunda, pemirsa dari Asa Asuh ASI itu bisa membedakan, bisa harus kemana dibawa anak saya untuk terapi ya, Dok ya? Betul. Dok, dari Monjali ada pertanyaan, apa ciri-ciri anak yang mengalami gangguan bicara karena gangguan pendengaran? Apa ada tesnya? Oh iya, kalau anak dengan gangguan pendengaran sejak lahir kita kan bisa lihat ya, Dok ya. Misalnya dikasih permainan, kerincing bunyi-bunyi, dia ada respon enggak? Oh, misalnya ada respon, pasti dia berusaha nyari. Di mana itu bunyinya? Oh, sebelah kanan. Kita berikan stimulasi bunyi lagi sebelah kiri, dia nyari, artinya dia masih ada respon. Tapi kalau ada anak dengan gangguan pendengaran, kita kasih stimulasi suara, kita kasih kaget, dia nggak ada respon. Nah, ibu harus cepat-cepat cari info kemana, bisa ke dokter anak, biar dicek itu pendengarannya sampai batas berapa itu. Apakah dia total atau masih ada ringan ya sedang. Nah, itu nanti akan lebih tahu lagi. Dan itu. Inilah peran serta dari apa ya, masing-masing keilmuan ya, Dok. Berarti di sini kerjasama sama dokter THT. Iya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi tim ya, Dok ya. Dilakukan tes yang namanya BERA kali ya, Dok. Betul. Ya. Apakah memang ada gangguan dari biasanya sering terjadi kan sensori, ya, Dok ya, SNHL, biasanya sensory neural hearing loss. Baik, Dok, ini lanjut ada pertanyaan lagi dari Tulip Floris. Dok, selain sering diajak bicara, apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Anak saya cedal dan bicaranya tidak jelas, Dok. Ya, kalau anak bicaranya cedal dan tidak jelas, kita juga harus ngecek dulu ya, Dok ya, organ bicaranya, karena ini pengaruh sama kualitas suara. Kalau cedal ini kita harus datang anaknya di bawah, dicek dulu bagaimana, apakah lidahnya ini normal, memendek, atau memang ada kekakuan. Kemudian tidak jelasnya karena apa, pita suaranya, atau memang ada gangguan di organ-organ situ. Jadi nanti baru kita bisa ngatasinya. Oh, ininya cedal karena memang misalnya lidahnya memendek karena ada misalnya kekakuan. Karena penyakit ini, nah itu baru kita bisa memberikan saran atau memberikan terapi yang cocok untuk gangguan organ seperti itu. Dan ini juga nggak bisa dari satu tim disiplin ilmu juga, harus melibatkan banyak juga tim disiplin itu.
Jadi seperti itu. Baik, mungkin kalau beda yang di atas tadi adalah periksa telinga, kalau di sini adalah buka mulut ya dok ya. Kita lihat daerah sekitar lidah ya dok ya, sekitar Betul. mulut, barangkali mungkin juga kadang-kadang yang tidak disadari apakah ada celah dok di Iya, langit ya dok ya. betul. Celah di langit-langit atau sering kita sebut biasanya bibir Sumbing. itu kan hanya di luar, tetapi Iya. ternyata ada juga celah yang bolong tapi di mulut, di langit-langit mulut yang kadang-kadang itu menjadi salah satu sebab yang Salah satunya penyebabnya. Iya, betul. baik Karena dok. organ bicara ya dok, Ya, dari bibir sampai betul. ke dalam, Kadang-kadang betul. kan cuma mangap ngeliatnya sini nam. Heeh. Coba agak apa? Mendongak sedikit. Mendongak sedikit. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Vivian Kumala. Dok, anak yang terlambat bicara lalu mendapatkan terapi, apakah nanti dia bisa bicara normal? Ataukah akan ada perbedaan dengan kemampuan bicaranya? Kalau terlambat bicara, mendapatkan terapi, nantinya bisa bicara, itu tadi yang saya katakan. Karena setiap anak diberikan stimulasi yang sama, hasilnya belum tentu sama. Itu yang pertama. Apakah ada faktor-faktor penyakit yang menyertainya? Kemudian apakah yang dilakukan sama orang tua setelah program itu berkesinambungan atau bagaimana? Itu juga akan mempengaruhi hasil anaknya nanti bisa komunikasi apa tidak. Kemudian apakah ada perbedaan kemampuan untuk perbedaan dengan kemampuan bicaranya dibandingkan anak yang tidak diberikan stimulasi sama anak yang diberikan stimulasi, jelas hasilnya akan beda. Nanti bisa dilihat aja anak yang diberikan stimulasi, oh ternyata meskipun hanya sedikit tapi dia dapat stimulasi dibandingkan anak yang tidak dapat stimulasi. Ini anak kayaknya tidak normal ya dok, tidak normal. Kalau misalnya anak normal mungkin stimulasinya dari luar dapat, tapi kalau yang dimaksud di sini mungkin yang kurang normal. Betul, maksudnya ya. Jadi tetap harus diberikan stimulasi dan hasilnya pasti akan beda ya. Baik, dan ternyata memang tidak bisa nantinya bisa bicara sendiri, bisa bicara normal sendiri. Kembali lagi tadi ya dok ya. Iya. Baik, nah dok, sebenarnya dok, kalau kita sering menghadapi bahwa oh anak saya nih dok yang harusnya misalnya umur 1 tahun sudah bisa satu kata misalnya dok ya, tetapi ternyata dari umur 1 tahun ke 2 tahun anak ini mungkin membentuk ke kalimatnya kok tiba-tiba stuck nih dok. Ya dok ya, orang tua menganggap mungkin stimulasinya sudah cukup. Nah biasanya ada faktor lain nggak dok? Jadi kita cek juga deh dok, kalau misalnya anak ini tiba-tiba stagnan, ini ada apa? Apakah ada sakit misalnya demam atau kejang, ataukah memang dia di tengah perjalanan itu pernah ada resiko kayak jatuh dan sebagainya sehingga mengakibatkan anak itu ada gangguan seperti itu. Tadinya normal kok tiba-tiba kayak gini, pasti ada sebabnya. Nah ini yang harus dicari tahu. Kalau memangnya dia ada demam, kejang dan sebagainya, atau mungkin faktor trauma dan lain sebagainya, ya mungkin dari segi situnya harus kita konsultasikan dulu ke dokter anak atau dokter yang berkompeten di faktor risikonya itu. Sama nanti kita berikan juga tetap untuk stimulasi untuk terapi bicaranya. Jadi seperti itu dok. Baik. Nah dok, kemudian kalau misalnya pada anak-anak, maaf nih dok, dengan keterbatasan fisik, misalnya tadi kan dokter sebutkan salah satunya adalah anak yang pernah mengalami cedera otak, anak yang pernah mengalami kejang, anggaplah yang mungkin sering kita hadapkan adalah anak riwayat kejang demam nih dok. Ibunya kan takut, dok kok kalau anak kejang demam itu kan biasanya nanti ada aja nih dok yang terlambat. Salah satu yang dikhawatirkan adalah bicara dok. Kalau misalnya di umur 7-8 bulan kita menghadapi kondisi seorang anak dengan kejang demam dok, kapan sebaiknya mulai, apakah saya perlu ke dokter rehabilitasi medik untuk mengonsultasikan atau stimulasi apa? Apakah ada perbedaan juga stimulasinya dok? Jadi kalau usia antara 7 sampai dengan 8 bulan, kalau anaknya itu memang ada riwayat atau sampai saat ini masih minum obat kejang, memang sejak awal lebih baik. Kenapa? Karena kita mengenalkan anak itu tidak melulu ngajak anak itu komunikasi, tapi kita memberikan
stimulasi juga ke misalnya organ-organ untuk bicaranya, atau mungkin dilihat juga dari gizinya, pola makannya. Biasanya anak-anak seperti itu ada yang juga susah makan dan sebagainya. Nah, oromotor ini juga akan mempengaruhi situ. Itu. Kemudian rasa persepsinya, ekspresinya, meskipun anak itu belum bisa ngomong, ini yang juga kita kenalkan. Jadi nanti kalau misalnya anak itu sudah misalnya katakan 2 bulan, 3 bulan, meskipun belum bisa ngomong, kita tetap memberikan stimulasi, hasilnya akan memberikan yang beda dibandingkan sama anak yang sama sekali, atau mungkin nunggu 1 tahun berikutnya baru dikonsulkan. Jadi seperti itu. Baik, berarti ada baiknya apabila kita menghadapi seorang anak dengan riwayat kejang demam, riwayat kejang ya karena penyebab yang lain ya, bahkan mungkin cedera otak yang dialami di kurang dari 1 tahun, segera mulai lebih baik ya dok ya, lebih baik dimulai, iya, itu dimulai lebih baik. Iya. Baik dok. Nah, bagaimana dengan maaf nih dok, juga pada anak-anak kita sering lihat, maaf dok ya, kalau anak-anak di panti asuhan, anak-anak yang memang di bawah kendali suatu pengasuh yang dia harus banyak nih gitu dok ya, karena settingnya ini kan tidak hanya di suatu keluarga yang ideal, tetapi tentunya ada beberapa keadaan-keadaan yang kurang ideal nih dok. Sebagai pengasuh yang mungkin nggak semuanya anak yang umur di bawah setahun, nggak selamanya anak tersebut bersama pengasuhnya gitu kan dok, itu gimana dok? Gimana ya dok, kalau di dalam panti asuhan itu kan berbagai macam faktor kondisi, yang kedua dengan berbagai macam background orang, kemudian di sisi lain pengasuhnya juga ya kan dok, backgroundnya juga. Tapi intinya adalah gimana caranya memberikan suatu menstimulasi anak itu, dalam arti dia bisa memberikan stimulasi antara anak satu dengan anak lainnya tanpa membeda-bedakan. Nah, ini memang peran dari pengasuhnya yang harus diberikan support, karena kan kalau masing-masing anak itu kan kita ngomong sama dia, situ ngomong sama, responnya beda-beda. Gimana supaya anak ini bisa untuk memberikan respon yang kita berikan untuk tumbuh kembangnya, terutama saat komunikasi, emosional juga timbul ikut berperan, kemudian lingkungan teman-temannya, karena antara teman-teman yang lain pasti kan akan ngomong juga, komunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, itu juga berperan, itu juga akan mempengaruhi anak itu mengeluarkan ekspresi, komunikasi, caranya ngomong. Nah, itu akan juga terlihat seperti itu dok. Baik, nah dok, sering juga ya kita menghadapi bahwa seorang anak ini tentunya ekspresi bahasanya kadang-kadang juga ditentukan oleh karakter ya dok. Ada yang karakter budayanya keras, ada yang karakter budayanya lemah lembut gitu. Pada keadaan apa bicara itu ya kan pasti kita akan melihat kapan harus lembut, kapan harus keras, dengan kadang-kadang anak ini kan belum tahu nih dok, mulai umur berapa dok itu bisa? Sebenarnya itu intinya latihan ke arah intonasi dan perilaku juga ya dok ya. Kalau antara itu bisa dibentuk saat anak itu sudah bisa kita perintah. Ya kan? Jadi perintah ya, menerima perintah. Jadi dia paham, mengerti, kita perintah dia bisa laksanakan. Itu sudah bisa dimulai. Tapi kalau anak itu masih belum bisa. Mungkin cuma diarahkan aja. Misalnya, oh ini jatahnya waktunya makan, ini jatahnya harus mandi, ini jatahnya harus belajar, ini jatahnya sholat. Mungkin kita lebih mengarah ke pembiasaan. Tapi kalau sudah anak itu sudah paham, nah itu karakter sudah mulai bisa diberikan sama orang tua, pembentukan. Baik. Jadi seperti dok, itu. Ini ada mitos bahwa anak laki-laki lebih lambat bicara dibanding anak perempuan. Gimana menanggapinya dok? Iya kan, ada mitos di banyak nih dok, bahwa anak saya laki-laki, wajar anak laki-laki, kalau anak perempuan tuh biasanya cerewet dulu. Itu gimana dok? Kalau menurut mitos kita nggak bisa buat patokan ya. Betul. Nggak bisa buat patokan, itu harus dihilangkan patokan seperti itu. Jadi kita berdasarkan yang milestone sudah, aja ya, dok, ya? milestone itu aja. Tersebut
tidak dibedakan jenis kelamin. Kelamin, betul. Jadi kalau ada mitos seperti itu nggak usah ditanggapin baik. terlalu serius Ya. ya. Ini dok, karena waktu juga sudah diingatkan nih satu pertanyaan terakhir dok dari Jati Bagus Mahardika. Siang dok, maaf baru bergabung. Dok, bagaimana caranya supaya terapi wicara ini ditanggung BPJS? Apakah bisa langsung ke Muardi? Oh iya, bisa dok. Bisa. Ya ini tadi sudah saya sampaikan di awal tadi ya dok ya. Berjenjang ya dok? Iya ya? berjenjang. Jadi kalau supaya dapat masuk di Muardi dan bisa ditanggung BPJS, ya harus rujukannya berjenjang. Dari Kalau FKTP. misalnya kalau dari FKTP yang pertama harus dapat ke FKTP kedua. Kalau FKTP kedua ada ini fasilitas itu bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya harus dapat rujukan dari FKTP 2 baru bisa ke Muardi. Seperti itu. Pada prinsipnya ada rujukan yang Berjenjang, betul. Baik dok, sebenarnya dok untuk terapi wicara, ini kan pasti setiap orang tua yang mengalami terapi ini, dokter tadi juga bilang bahwa capek nih dok. Ada batas nggak dok, 1 minggu berapa kali? Kalau untuk berjumpa langsung dengan terapis atau berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medik. Dulu ya dok ya, sebelum BPJS ada, itu kita bisa sampai 3 kali dalam seminggu. Iya. Dulu waktu saya PPDS malah mungkin tiap hari. Pengasuh berarti dok. Tapi terkendala masalah klaim, makanya saat ini hanya bisa dibatasi seminggu 2 kali. Itu pun diatur jaraknya. Jadi antara kunjungan pertama sama kunjungan kedua harus ada beda selisih hari, tidak bisa langsung beruntun. Jadi seperti itu. Dan disitulah peran serta keluarga dan lingkungan. Iya, betul. Baik dok. Nah, terakhir nih dok sebelum closing. Kesimpulan nih dok terkait terapi pada anak dengan keterlambatan bicara. Jadi kesimpulannya kalau misalnya ibu bapak semua mungkin punya anak atau saudara atau mungkin tetangga atau teman yang mengalami problem seperti ini, jadi bisa langsung datang ke fasilitas layanan rumah sakit supaya untuk memastikan penyebabnya karena apa. Atau yang sudah saya sampaikan tadi itu fungsional apa non fungsional. Kalau misalnya fungsional mungkin alhamdulillah ya biar cepat diatasi untuk memberikan stimulasi. Tapi kalau yang kedua non fungsional harus dicari penyebabnya juga supaya bisa diatasi terkait sama banyak tim kita yang ada di sini. Baru kita bisa memberikan program supaya dalam kedepannya tumbuh kembang terutama untuk bicaranya tidak berkelanjutan sampai mundur ke belakang. Dalam harapannya nanti dia bisa untuk komunikasi dan kedepannya bisa untuk akademiknya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Dokter Yunita. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung pada acara Muardi Asa Asuh Asih hari ini. Jangan lupa bahwa hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat kembali di YouTube, di Facebook RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan sebarkan apabila memang bermanfaat akun media sosial kita @RSUD Dr. Muardi yang ada di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.